Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu lagi di video pembelajaran kita kali ini. Mengawali kegiatan pembelajaran di semester 1 di kelas 6 ini. Hari ini kita akan masuk ke tema 1, subtema 1 pembelajaran pertama dengan muatan yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam. Sebelum mengawali kegiatan kita, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya dan beberapa perlengkapan untuk mencatat beberapa hal penting yang akan Pak Jadid sampaikan berikutnya. Silahkan disiapkan dulu. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kita semuanya mendapatkan kelancaran dalam pembelajaran kita kali ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dengan muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Materi kita hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Langsung saja kita simak video berikut ini. Share dulu. Nah, ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Itu mengapa Pak Jadid pakai background tumbuhan di belakang, karena kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis. Yang pertama melalui generatif, lalu yang kedua adalah vegetatif. Kata kuncinya adalah ini. Generatif dan vegetatif. Nah, apa saja keduanya ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu kata kuncinya adalah gen. Gen itu adalah keturunan. Nah, adalah perkembangbiakan tumbuhan secara perkawinan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan yang berbiji. Jadi ciri-cirinya adalah tumbuhan tersebut mempunyai biji. Jadi bila ada tumbuhan yang mempunyai biji, maka kemungkinan dia bisa dipastikan adalah berkembang biak dengan cara generatif. Nah, kita langsung masuk sini. Contohnya, nah ini alat perkembangbiakan generatif adalah bunga. Jadi setiap tumbuhan yang memiliki bunga itu bisa dikategorikan untuk tumbuhan dengan berkembang biak dengan generatif. Nah, ini bagian-bagiannya, mulai dari tangkai, dasar bunga, ada kelopak yang di bagian bawah, ada mahkota fungsinya untuk menarik serangga agar tertarik kepada tumbuhan itu untuk menghinggap di tumbuhan itu. Nah, kaki-kaki serangga tadi mengenai kepala sari atau benang sari. Nah, di sini ada serbuk sari di sini. Lalu ini ada kepala putih dan tangkai putih. Ini bagian-bagian tumbuhan. Lanjut. Nah, di sini ketika perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, maka memerlukan perkawinan atau pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Nah, itu terjadi yang namanya penyerbukan. Apa sih yang dimaksud penyerbukan itu? Jadi penyerbukan itu adalah gambarnya di sini Pak Jadid kasih contoh. Di sini adalah ada gambar tumbuhan. Nah, ini yang bundar ini namanya benang sari, ini ada serbuk sari. Serbuk sari itu alat kelamin jantan bagi bunga. Di situ ada serbuk-serbuknya. Nah, itu akan jatuh mengenai putih. Nah, itu namanya penyerbukan. Jadi, ketika benang-benang sari tadi jatuh mengenai putih, nah, serbuk sarinya jatuh mengenai putih, itu terjadi yang namanya penyerbukan. Nah, bila benang sari, serbuk sari tadi masuk ke dalam putih, itu adalah pembuahan. Nah, urutannya adalah penyerbukan dulu, baru pembuahan. Setelah terjadi penyerbukan, nah maka serbuk tadi masuk ke dalam putih. Serbuk sangat kecil itu masuk ke dalam sampai ke biji. Nah, itu bertemunya sel kelamin jantan dan betina, lalu menghasilkan biji. Jadi menghasilkan tumbuhan baru. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Sebagai contoh dari perkembangbiakan generatif tumbuhan, di sini Pak Jadid punya bunga kamboja dan bunga belimbing. Nah, ini bunga dari tumbuhan belimbing.
Oke, kita coba kita lihat seperti apa dalamnya, bagian-bagiannya, agar kalian nanti tahu yang mana bagian-bagian bunga itu. Nah, ini yang di luar ini namanya adalah mahkotanya, mahkota bunga. Ini mahkota bunga, fungsinya agar menarik perhatian serangga. Jadi serangga itu biar lihat ada yang berwarna bagus, dia nempel ke sini. Nah, kita lihat bagian dalamnya ini kalau kita buka. Nah, kalau bunga ini kita buka, ada ya. Nah, ini yang panjang ini. Panjang ini namanya adalah benang sari. Serbuk ya, benang sari. Yang nempel-nempel ini adalah serbuk sari. Serbuknya di sini. Ini fungsinya sebagai alat kelamin jantan di bunga. Nah, jadi bunga itu ada alat kelamin jantan dan betinanya. Nah, ini yang panjang ini benang sari. Yang nempel ini serbuk sari. Ini ada serbuknya tapi sangat kecil sekali. Nah, kita lihat putik atau bagian alat kelamin betinanya ada di mana. Putiknya itu ada di dalam. Dari sini kita buka pelan-pelan sebentar. Buka. Nah, ini dia putiknya ada di sini. Nah, ini adalah putik. Putiknya ada di dalam. Oke, kelihatan sebentar saya perjelas. Nah, putiknya ada di dalam. Itu adalah putik yang sangat kecil, itu di dalam putiknya itu. Nah, oke. Nah, itu untuk bunga. Nah, contohnya lagi di sini. Pembuahan tadi. Jadi yang dimaksud dengan penyerbukan tadi, yang di sini serbuk sari dari benang sari ini jatuh ke bagian putik, jatuh ke sini. Nah, maka terjadi yang namanya pembuahan. Jadi yang pertama penyerbukan dulu, setelah penyerbukan lalu pembuahan. Pembuahan terjadinya di sini, di putik sini. Nah, contohnya yang lebih jelas ada di sini. Ini kalau kita besar sangat kecil, ini adalah bunga belimbing. Bunga belimbing. Nah, bunga belimbing ini di dalam sini ini juga ada putik dan benang sari. Ini ada kelopaknya. Nah, ini mahkotanya Pak Jadi lepas. Mahkotanya Pak Jadi lepas. Di dalamnya ini kita lihat yang sangat kecil. Kita zoom, fokuskan coba. Enggak mau. Oh, ini ada sangat kecil ini. Ini adalah benang sari dan putiknya ada kelihatan sangat. Nah, setelah terjadi penyerbukan akan terjadi pembuahan. Pembuahan itu bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina di dalam putik sana. Nah, bila penyerbukannya berhasil maka akan terjadi yang namanya, nah nih jadinya pembuahan, jadinya buah. Jadi yang awalnya semula bunga ini akan menjadi buah, ini belimbing. Nah, ini bila dibiarkan terus, bila tumbuh ini akan tambah besar menjadi belimbing yang bisa kita makan. Namun tidak sedikit pembuahan itu yang gagal. Contohnya ini. Nah, ini sudah jadi belimbing. Nah, ini sesi kuncupnya belimbing, ini agak gagal karena kering. Nah, mungkin ada yang penyerbukannya kurang berhasil seperti itu. Nah, yang ini sudah jadi. Kita buka coba. Kita buka pelan-pelan. Nah, kita buka kuncupnya ini. Ini belimbing yang sudah jadi hasil dari penyerbukan dan pembuahan di bunga tadi, maka akan terjadi belimbing kecil ini muncul. Nah, ini muncul belimbing kecil ini. Itu adalah contoh dari perkembangbiakan secara generatif. Jadi berdasarkan dari tumbuhan itu sendiri. Ini dari belimbing. Oke, lanjut. Kita akan lanjutkan selanjutnya adalah jenis-jenis penyerbukan. Jadi penyerbukan itu ada beberapa jenis, yaitu ada 4 jenis di sini penyerbukan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama penyerbukan sendiri. Contohnya ini. Penyerbukan sendiri itu berarti gambarnya hanya dari satu bunga. Bunganya hanya satu. Dari bunga yang sama. Jadi contohnya ini jatuh ke serbuk sari dari sini, jatuh ke putiknya bunga itu langsung. Lalu yang kedua penyerbukan tetangga. Dari bunga berbeda namun tetap dari satu tanaman. Contohnya bunga yang punya pang itu pang pakal. Nah, bercabang itu yang pang itu namanya penyerbukan tangga. Karena tumbuhannya satu, tanamannya hanya satu. Lalu yang ketiga penyerbukan silang. Silang ini tanamannya berbeda. Jadi contohnya tanamannya berbeda tapi satu jenisnya sama. Jenisnya sama hanya berbeda. Jadi contohnya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri hanya situ, jadi berbeda tanaman. Tapi satu jenisnya sama. Yang keempat penyerbukan bastar.
Bastar ini dari tanaman berbeda tapi masih satu jenis, tapi berbeda varietas. Contohnya nih, sama-sama jagungnya contohnya, jadi sama-sama jagungnya, yang satu jagung manis, satu kurang manis. Jadi kalau terjadi penyerbukan, maka namanya penyerbukan bastar. Contoh lagi, ada mangga. Nah, itu seperti itu. Bastar juga bisa disebut. Oke. Itu adalah jenis-jenis penyerbukan. Jadi jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 jenis. Yang pertama apa tadi? Penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat, penyerbukan bastar. Nah, itu adalah jenis penyerbukan. Penyerbukan dapat dibantu oleh beberapa hal. Yang pertama, dibantu oleh angin. Jadi penyerbukan tadi jatuhnya ini loh, serbuk sari ada kepala putih, itu kena angin itu bisa kebur. Nah, itu bisa kena angin. Air bisa karena hujan, jadi serbuk sarinya gogrok atau jatuh. Nah, hewan ini contohnya, ini ada gambarnya, lebah ini nempel di bunga, jadi kakinya lebah itu menggoyang-goyangkan benang sari, jadi serbuk sarinya jatuh mengenai putih. Yang keempat adalah manusia. Ini biasanya disengaja oleh manusia dengan menempelkan serbuk sarinya ke bunga agar lebih cepat terjadi penyerbukan. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke, kita akan lanjutkan. Nih, kelebihannya ada beberapa. Yang pertamanya biaya murah karena terjadi sendiri. Yang kedua, umur tanamannya lebih lama. Ketiga, tanaman baru memiliki akar yang sangat kuat karena tumbuh dari biji. Kelemahannya juga ada. Yang pertama, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu sifatnya sama dengan induknya. Contohnya mangga. Mangga itu yang sebelumnya tumbuhannya manis, belum tentu bijinya nanti ditanam juga manis. Seperti itu. Yang kedua, varietas baru muncul belum tentu lebih baik. Waktu berbuahnya lebih lama karena mulai dari tumbuh akar. Jadi menunggu lama dulu, tumbuh dari biji, tumbuh akar, sampai tumbuhannya besar baru berbuah. Yang keempat, kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Jadi kita nggak tahu ini manis apa enggak sebelum tanaman itu berbuah. Itu kelemahannya. Oke, kita akan lanjutkan. Yang tadi adalah perkembangbiakan secara generatif. Oke, kita akan lanjutkan ke yang vegetatif. Apa sih vegetatif? Tadi yang pertama generatif. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu adalah vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini disebut juga perkembangbiakan aseksual karena perkembangbiakan secara tidak kawin, jadi tidak ada pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Individu baru berasal dari bagian tubuh induknya, jadi dari bagian tubuhnya si induk, jadi bukan dari biji. Oke, contohnya apa saja? Nah, ini perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, ada alami, ada buatan. Tapi kali ini kita akan membahas yang alami dulu. Yang alami, ini ada perkembangbiakan vegetatif alami. Ada membelah diri, spora, tunas adventif, rizoma, umbi batang, geragi, umbi lapis, dan umbi akar. Apa saja kira-kira? Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, di sini adalah membelah diri. Nah, membelah diri ini dari satu individu induk membelah menjadi dua menjadi empat menjadi 8. Contohnya ini adalah ganggang hijau, ini ada di air. Nah, itu dari tumbuhan satu dia akan membelah diri, langsung jadi 2, jadi banyak, jadi membelah diri. Yang kedua ini adalah spora. Spora itu seperti serbuk yang langsung tumbuh itu. Nah, contohnya adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur itu dengan spora. Jadi ini sangat cepat tumbuhnya karena dengan seperti serbuk. Jadi sekali pure itu langsung tumbuh banyak. Nah, ini contoh lagi yang spora. Ada spora jamur. Ini sporanya lumut. Makanya lumut dan jamur itu sangat cepat berkembang. Nah, itu karena dia berkembang biak dengan spora. Ini tumbuhan paku biasanya kita lihat di pinggir-pinggir air, di pinggir-pinggir sungai. Ini ada yang seperti ini. Lanjut, kita akan ke yang ketiga. Ketiga ini adalah umbi lapis.
umbi lapis ini contohnya sering kita temui di bawang merah atau berambang. Nah, batang yang tumbuh di bawah tanah, menggelembung dan berair, namanya umbi lapis karena dia kan berlapis-lapis. Nah, itu namanya adalah umbi lapis. Memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, ini contohnya umbi lapis. Lanjut kita yang keempat. Ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi. Bukan ubi ya, umbi. Merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Jadi dia menggembung tadi fungsinya sebagai cadangan makanan. Di permukaannya biasanya tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas baru. Contohnya kentang dan ubi jalar. Nah, biasanya sudah pernah lihat kentang, kalau dibiarkan lama akan tumbuh seperti ini. Ini namanya umbi batang. Lanjut, yang kelima ini adalah tunas. Nah, tunas ini muncul pada tumbuhan yang telah dewasa. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu. Biasanya bambu, tunas bambu disebut dengan bung, biasanya dimasak itu adalah tunas. Lalu ada lagi tunas pisang. Nah, tunas tebu itu berkembang biak dengan tunas, jadi muncul tumbuhan baru di bawahnya. Nah, yang ini juga tunas, tapi yang ini tunas adventif. Itu adalah tunas yang tumbuh di tempat selain batang, jadi bukan dari batangnya, bisa dari daunnya. Nah, ada tunas akar. Tunas akar itu contohnya sukun dan cemara. Ini ada contohnya cemara, ini pohon sukun. Dari akarnya akan tumbuh tumbuhan baru. Lalu tunas di daun itu adalah cocok bebek, ini tunas adventif. Kalau sudah pernah lihat cocok bebek, biasanya kalau sudah tua di pinggirnya seperti ini. Nah, ini muncul tanaman baru, namanya tunas adventif. Yang ketujuh ini adalah geragi atau stolon. Nah, itu adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Jadi dia seperti merambat terus tumbuh lagi, merambat tumbuh lagi. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Ini biasanya kita temui di rumput atau suket. Nah, itu banyaknya seperti ini. Jadi tumbuhnya merambat sangat cepat. Nah, ini ada akar tinggal atau rizoma. Rimpang atau rizoma adalah batang beserta daun yang terdapat di dalam tanah, bercabang dan tumbuh secara horizontal mendatar, jadi semakin lama tumbuh. Contoh rizoma atau akar tinggal ini adalah lengkuas atau laos. Terus kunir juga rizoma, kunyit itu rizoma juga sama. Nah, ini yang terakhir adalah umbi akar. Umbi akar itu adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas merupakan tumbuhan baru. Contohnya umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Nah, wortel itu akan tumbuh ketika ditanam di tanah. Oke, seperti ini contohnya, ada gambarnya juga. Singkong juga umbi akar, lobak, bengkoang itu adalah umbi akar. Oke, nah itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif alami, semuanya secara alami. Oke. Nah, saya kembali lagi. Oke, demikian yang telah kita pelajari hari ini mengenai tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Ingat, kuncinya adalah generatif dan vegetatif. Kalau generatif berarti keturunan berdasarkan melalui perkawinan tadi. Kalau vegetatif berarti dari tumbuhan itu sendiri, itu dari bagian tubuhnya tumbuhan. Oke. Nah, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Selamat belajar di rumah, selamat melanjutkan belajar. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker dimanapun, dan tetap jaga kondisi tubuh. Oke. Selamat melanjutkan mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dapat sehat dan terhindar dari pandemi yang sedang terjadi. Oke. Demikian yang dapat Pak Jadi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.